Perkenalkan, nama saya Kalistus Karafarimau, NIM 21110065, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi tanggal dan jam. Nah, yang pertama, langsung saja kita aktifkan exam. Sabar, kita tunggu. Aktifkan Apache dengan MySQL. Nah, setelah itu kita masuk ke CMD atau command from. Langsung saja kita masuk. Oke. Yang pertama kita buat cd sum cd SQL cd bin MySQL root min h 127 0.1 enter. Nah, langsung saja yang pertama kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi curDate dan curTime. Nah, dimana fungsi curDate ini menghasilkan tanggal sekarang sebagai format atau hasil yang tergantung dari fungsi yang dipakai konteks sebuah string atau numerik. Langsung saja kita buat select as tanggal, koma curtime as jam titik koma. Nah, ini untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi curDate dan curTime. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi date add atau datesub. Kedua fungsi ini melakukan aritmatika tanggal, dan tanggal merupakan sebuah nilai date atau datetime yang menempatkan tanggal awal yang akan digunakan. Langsung saja kita buat select date interval 5 biar as tanggal baru baru 1, enter date sub koma interval 7 biar tutup kurung as tanggal baru 2 titik koma enter. Nah, yang ini untuk hasil nomor 2, yaitu fungsi date add atau datesub. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi date format dan dayname. Fungsi date format, fungsi ini memformat tanggal menjadi string format. Fungsi datename
menghasilkan nama hari dari nilai tanggal tertentu. Nah, langsung saja kita buat select data format koma persen persen koma persen x persen sorry, ada kesalahan di sini. X persen B persen A, E, M, dan X. Nah, ada kesalahan lagi di sini. Setelah itu kita tutup kurung, as tanggal baru 1, koma enter, rename, buka kurung, petik atas 1986 09 30, tutup, as tanggal baru Nah, setelah itu coba kita perhatikan lagi, select date format date, buka tutup kurung, koma, petik atas, persen A, persen E, persen M, persen X. Setelah itu as tanggal baru 1, koma D. Setelah itu kita tutup koma, enter. Ada error. Coba kita perhatikan lagi apakah ada kesalahan. Ternyata kesalahannya di sini. Di sini seharusnya date. Nah, setelah itu kita enter. Nah, coba kita enter. Nah, sorry karena tadi ada kesalahan di sini. Saya tulis di data, padahal tulisannya adalah date. Nah, ini untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi date, format, dan rename. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keempat, fungsi daemon dan dayyear. Daemon dan dayyear. Fungsi daemon, fungsi ini menghasilkan hari tertentu dari bulan pada tanggal tertentu. Fungsi dayyear, fungsi ini menghasilkan hari tertentu dari tahun pada tanggal tertentu. Nah, langsung saja kita buat select day mon, ketik atas 1996 1986 09 30, tutup kurung, as hari pertama, koma, enter, day of year,
1986 09 30 tutup kurung as hari kedua titik koma. Nah, ini hasilnya hari pertama 30, hari kedua 273. Ini hasil untuk fungsi day of month dan day of year. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi from days dan from weeks time. Fungsi from days menghasilkan sebuah nilai tanggal yang didasarkan pada nilai argumennya. Fungsi from weeks time ini menghasilkan sebuah representasi string dari argumen. Langsung saja kita buat atau kita eksekusi. Select from days 7 10 325 7 10 325 tutup kurung as tanggal lama 1 tanggal lama 1 koma enter from next time from next time delapan tujuh satu tujuh dua 871 72 3980 tutup kurung as tanggal lama 2 tanggal lama 2. Setelah itu titik koma enter. Nah, ini hasil untuk fungsi from days dan from next time. Ini fungsi yang kelima. Nah, setelah itu kita lanjut ke fungsi yang keenam, yaitu fungsi hours, menit dan month. Fungsi hours, fungsi ini menghasilkan jam dari nilai waktu yang diberikan. Fungsi menit, fungsi ini menghasilkan menit dari nilai waktu yang diberikan. Fungsi month, fungsi ini menghasilkan bulan dari nilai tanggal yang diberikan. Langsung saja kita buat. Select hour 14.2 32 33 kurung as jam koma enter menit 14.2 32.233 tutup kurung as menit koma enter 1986 bulan 9 tanggal 30 tutup kurung as bulan koma enter. Nah, ini hasil untuk fungsi hours, minutes, dan month. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ketujuh, yaitu month name dan now atau size data. Fungsi month name ini menghasilkan nama bulan dari nilai tanggal yang diberikan. Fungsi now atau size date ini menghasilkan waktu dan tanggal sekarang
atau format yang dihasilkan dan ditentukan oleh konteks saat fungsi digunakan. Select, langsung saja kita buat mon 1986 0930 tutup kurung as bulan koma enter. Now as sekarang titik koma enter. Nah, ini hasil untuk fungsi yang ketujuh, yaitu fungsi mount name dan now and size data. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ke-8, yaitu fungsi period add dan fungsi period div. Sintaks dari fungsi periode add adalah period add. Fungsi ini akan menambahkan sejumlah n bulan pada periode P diformat sebagai fungsi sebuah nilai dari format. Nah, langsung saja kita buat select period add 200.405,4 tutup kurung as hasil 1, enter. Period div 112. Nah, setelah itu kita tutup kurung as hasil 2, enter. Nah, ini hasil untuk fungsi add dan fungsi period div, fungsi yang ke-8. Sekarang kita masuk ke fungsi yang ke-9, yaitu fungsi second dan sec2time. Fungsi second ini menghasilkan nilai kedua dari nilai waktu pada argumen dan sebuah rentang 0 sampai 59. Sedangkan fungsi sec2time ini menghasilkan argumen detik yang dikonversi menjadi jam, menit, dan detik. Langsung saja kita buat select second to time as detik sekarang, set to time 467.362 tutup kurung as hasil titik koma enter. Nah, hasilnya seperti ini. Detik sekarang 6, hasil seperti ini. Ini untuk fungsi yang ke-9, fungsi second dan sec2time. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ke-10, fungsi time format dan fungsi time to sec. Sintaks dari fungsi time format adalah time format waktu format. Fungsi ini dapat seperti fungsi date format, namun string format hanya dapat membuat spesifikasi format yang menandakan nilai-nilai waktu. Langsung saja kita buat select time format
time format chore time, koma, persen i, persen half, persen k, persen i, persen i, dan persen l, tutup kurung, as tanggal format, as tanggal format, koma, enter, time to sec, time to sec 16 titik ubah ketik atas 16 43 titik 2 23 untuk kurung as hasil 2 titik com, enter. Nah, hasilnya seperti ini, tanggal format 211099, hasil 2 nya 60203. Nah, jadi ini untuk fungsi yang ke-10, yaitu fungsi time format dan fungsi time to save. Yang terakhir yaitu fungsi todays dan fungsi Unix timestamp. Ini fungsi yang ke-11, fungsi yang terakhir. Fungsi todays ini kebalikan dari fungsi from days. Jika diberikan sebuah nilai tanggal, maka fungsi ini akan menghasilkan jumlah hari sejak tahun 0. Fungsi Unix timestamp ini juga dipanggil tanpa argumen, akan menghasilkan sebuah stempel waktu unik berupa sebuah integer tak tertunda. Langsung saja kita buat, select to days, buka kurung, tutup kurung, as hari 1, jumlah hari 1, koma, enter, Unix time 10, Unix times 10, kurung, date, buka kurung, as stempel unit 2. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ada error. Coba kita lihat lagi kesalahannya di mana. Nah, kesalahannya di sini. Sabar. Nah, timestamp. Coba setelah itu kita run lagi. Masih ada error lagi. Coba kita lihat. Nah, coba kita buat lagi. Sabar, enter. Coba kita ganti. Nah,
Nah, sorry karena ada beberapa kesalahan. Ternyata salahnya di sini kita pakai E. Sudah diganti. Jadi hasilnya seperti ini. Jumlah hari pertama 378810. Stempel atau unik 2. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk fungsi tanggal dan jam. Nah, seperti ini yang saya bisa buat. Sekian dan terima kasih.